Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia pernah menggoncang Amerika cukup dengan seorang ibu, yaitu Profesor Dr. Siti Fadila Subari. Tapi resikonya beliau dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, karena berani membongkar program rahasia Codex Alimentarius. Dan akhirnya Profesor Siti Fadila Subari dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Itu Pak. Karena apa? Beliau menegaskan, saya tidak takut terhadap Amerika, tapi saya takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Jadi sejak 1974 telah mencanangkan penggunaan makanan dan minuman sebagai senjata pemusnah massal, yaitu fluoride, MSG, dan aspartam. Ini disampaikan oleh tokoh Zionis Yahudi Internasional Henry Kissinger bulan April 1974. Itu sudah digerakkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan program Codex Alimentarius ini adalah sebuah program dari puluhan atau bahkan ratusan program yang terdapat dalam agenda abad 21 Zionisme, atau yang biasa dikenal dengan New World Order, tatanan dunia baru, atau kalau dalam bahasa kita yaitu sistem Dajjal. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani yaitu Novus Ordo Seclorum, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Dan semua itu di bawah penguasaan Zionisme Yahudi Internasional. Bahkan program ini adalah salah satu alat untuk tercapainya program Zionisme yang lebih besar lagi, yaitu mengurangi jumlah penduduk dunia secara besar-besaran. Jadi Codex Alimentarius adalah program PBB. Dalam hal ini dikerjakan oleh FAO dan WHO yang dicanangkan sejak tahun 1963 dan intensif dikerjakan di awal abad 21 ini. Jadi Codex Alimentarius ini adalah agenda terselubung Zionisme internasional, yaitu agenda tersembunyi genosida, pemusnahan massal manusia, terutama sekali di dunia ketiga, kawasan Afrika dan negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan proyek Codex Alimentarius ini diungkap oleh salah satu forum internasional yang membahas pertemuan National Association of Nutrition Professional tahun 2005 dalam presentasinya yang berjudul dengan Codex and Nutrition. Dr. Rima Libo, dia menyatakan bahwa mereka akan menguasai makanan dan dunia, bahwa proyek ini akan diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2009. Proyek ini akan diarahkan oleh WHO dan FAO PBB. Dalam konferensi yang berkata, di tahun 1994, diam-diam tanpa sepengetahuan rakyat Amerika dan penduduk dunia, Codex Alimentarius mengatakan gizi adalah racun, yang berarti bahaya dan harus dihindari. Dengan standar Codex, semua sapi perah di muka bumi ini wajib diinjeksi dengan hormon pertumbuhan yang diproduksi oleh satu-satunya perusahaan Yahudi yang bernama Monsanto. Dan lebih jauh lagi, semua hewan ternak yang digunakan sebagai bahan makanan di planet bumi ini harus disusupkan bahan antibiotik khusus dan hormon buatan Zionis Yahudi Internasional. Dan apabila salah satu perusahaan yang tidak melakukan ketentuan-ketentuan dari Codex Alimentarius ini, maka negara itu akan diberikan sanksi WTO, termasuk Indonesia.
Dan waktu itu satu-satunya yang paling berani menghadapi program Codex Alimentarius ini seorang ibu, yaitu Menteri Kesehatan Profesor Siti Fadila Supari. Tapi resikonya besar. Beliau langsung diberhentikan dari jabatan Menteri Kesehatan, diganti oleh yang dari Namru II, pesanan dari Amerika, Bu siapa nana? Naning Rahayu kalau tidak salah itu namanya itu, menteri diambilkan dari Namru. Tidak tahunya tidak lama beliau terkena kanker. Dampak daripada selama beliau berada di laboratorium Amerika Namru di sebelah gedung percetakan keuangan negara di Jakarta, beliau terkena radiasi sehingga beliau meninggal. Sri Rahayu siapa gitu, penggantinya Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Dan akhirnya Profesor Siti Fadila Supari dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Itu Pak. Karena apa? Beliau menegaskan, saya tidak takut terhadap Amerika, tapi saya takut kepada Allah. Itu yang diucapkan oleh Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Sampai akhirnya beliau, beberapa pejabat tinggi Pentagon datang ke Indonesia minta supaya Profesor Dr. Siti Fadila Supari dikandangkan ini, di penjara. Tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah bebas. Tapi beliau begitu bebas, beliau langsung tolak vaksin, ya kan? Masih idealismenya masih ada. Jadi ternyata untuk menggoncang Amerika cukup seorang ibu saja. Jadi untuk menggoncang Amerika itu cukup seorang ibu di Indonesia. Beliau tulis di agenda hariannya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris, kemudian disebar, goncang Amerika. Jadi ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Indonesia pernah menggoncang Amerika cukup dengan seorang ibu, yaitu Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Tapi resikonya beliau dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, karena berani membongkar program rahasia Codex Alimentarius ini, ya kan? Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ya memang satu-satunya, artinya begini, kan tadi sudah saya sampaikan, siapa yang membongkar program Codex Alimentarius itu rata-rata dibunuh secara misterius, termasuk saya diracun penerbangan antara Jakarta Jeddah, sehingga saya waktu itu langsung dioperasi, dibor otak saya ini, kepala saya dibor 2, ya, diambil racun itu, kemudian pakai endoskopi, di clipping pendarahan otak. Dampak dari racun yang dimasukkan oleh sebuah konspirasi Zionis Yahudi ketika saya perjalanan dari Jakarta Jeddah, 1 bulan full saya di rumah sakit kerajaan Saudi, yaitu rumah sakit King Fahd. Jadi 1 bulan benar-benar recovery. Mata saya juling waktu itu. Jadi benar-benar sudah mulai dari seperti komputer di restart lagi, karena pecah 1 pembuluh darah otak saya, pecah 1, sehingga sempat racun itu diambil di por 2 ini, di kepala saya ini di por 2 untuk pengambilan racun itu, kemudian di endoskopi, di clipping. Makanya di otak saya tidak ada robekan. Bahkan sempat ketika saya di Malang, saya mencoba untuk CT scan di rumah sakit Lafayette, itu nampak sekali clippingnya itu, jadi seperti sebesar mata ikan.
untuk supaya tidak terjadi pendarahan di dalam otak saya. Gitu. Jadi saya termasuk juga yang ditarget untuk dibunuh. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Dan alhamdulillah semua pembiayaan operasi, mulai dari pengeboran sampai operasi otak itu semuanya, bahkan saya diistirahatkan di Brunei Darussalam, itu semua dibiayai kerajaan Saudi Arabia. Sampai saya pulang ke Malang, ke Juanda, bahkan saya tidak boleh pulang ke rumah, langsung masuk ICU selama hampir 1 minggu, dan baru pulang ke rumah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Dr. Rima Libo menyatakan jadi proyek Codex Alimentarius ini targetnya 3 miliar manusia akan dibunuh lewat jalur makanan dan minuman. Jadi 3 miliar ini akan dibunuh lewat jalur makanan dan minuman. Dan dari 3 miliar ini ada yang dibunuh lewat cara pemiskinan, yaitu di kawasan Afrika. Dan sekian miliar itu di kawasan dunia ketiga, termasuk Indonesia, lewat jalur makanan dan minuman. Dan itu yang diungkap oleh Profesor Dr. Siti Fadila Supari. MSG fluoride, MSG dan aspartam. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah. Jadi proyek Codex Alimentarius ini bergerak di seluruh Indonesia, meracuni tubuh umat Islam se-Indonesia ini. Tapi alhamdulillah, mulai dari Jawa Tengah dan menyebar di seluruh Indonesia, yaitu gerakan Tibun Nabawi. Alhamdulillah, gerakan Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi ini sebagai predator untuk menghancurkan program Codex Alimentarius ini. Alhamdulillah, gagal di Indonesia program Codex Alimentarius ini dengan gerakan Tibun Nabawi. Akhirnya Dr. Gareth Evans, konvensi pers di Brussels, Belgia, gerakan Tibun Nabawi adalah gerakan teroris. Marah Pak dia. Jadi tokoh Yahudi ini marah. Jadi gerakan Tibun Nabawi itu gerakan teroris. Kenapa? Berhasil menggagalkan proyek Codex Alimentarius. Jadi kita minum madu sekarang disebut teroris. Kita minum madu sekarang teroris. Kita minum habatus sauda, teroris. Minyak zaitun, teroris. Kita minum air zam-zam, teroris. Kita bekam syar'i, teroris. Ruqyah syar'iyah, teroris. Kenapa? Ternyata Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi, itu yang mampu mencegah gerakan rahasia Codex Alimentarius. Mereka nyusup lewat tubuh kita, lewat MSG, fluoride, dan aspartam. Alhamdulillah bisa digagalkan lewat pengobatan ala Nabi, Tibun Nabawi. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Ayo di meja-meja makan kita sediakan habatus sauda, minyak zaitun, air zam-zam, kurma, ya kan? Sediakan itu. Kemudian bekam syar'i, ruqyah syar'iyah, karena itu satu-satunya jalan untuk menghancurkan racun-racun yang sudah ditebar oleh Zionis Yahudi di Indonesia lewat MSG, fluoride, dan aspartam. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.